Shalom, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Tanpa terasa kita sudah berada di akhir bulan Januari, tanggal 31 Januari saat ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dan kita menyembah dengan menaikkan pujian Bapa yang mengasihiku.
dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami mengalaskannya hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan pujian kita. Ku diberi kuasa. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk lebih dalam di dalam hadirat-Nya. Mari kita mengundang Roh Kudus Tuhan untuk hadir dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kita naikkan pujian, datang Roh Kudus. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
haleluya, haleluya. Roh Kudus, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Roh Kudus, urapilah hamba-Mu saat membaca dan menyampaikan kebenaran-Mu. Urapan baru-Mu mengalir dan hamba-Mu ditawan oleh kuasa Roh-Mu. Allah yang berbicara melalui hamba-Mu, umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dan dalam keadaan penuh dengan sukacita Allah. Pagi hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 90, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Firman Tuhan berkata demikian, Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Yang kedua, dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-24. 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Firman Tuhan katakan demikian, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Puji Tuhan. Saya memberikan judul firman Tuhan ini, menyadari hidup ini sangat singkat. Menyadari hidup ini sangat singkat. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Mazmur pasal 90 ayat 5 dan 6, dan 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dan 25, ini menyatakan kepada kita bahwa manusia digambarkan seperti rumput yang memiliki durasi waktu amat sangat singkat. Dikatakan 1 hari dan petang menjadi layu. Betapa singkatnya kehidupan ini di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita menyadari akan kebenaran firman Tuhan ini akan mendorong kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk lebih mengasihi Tuhan dari segalanya yang ada di tengah dunia ini. Dan kasih yang sejati itu didasarkan pada ketaatan kepada Tuhan. Saya ulangi sekali. Kasih yang sejati itu didasarkan atas ketaatan kepada firman Tuhan. Kalau kita membaca ayatnya yang kedua dari pasal 1 Petrus 1 tadi, dikatakan demikian. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima
percikan darahnya. Untuk mendasarkan kasih kita kepada Tuhan melalui ketaatan kepada firman Tuhan, setiap kehidupan ini perlu dikuduskan oleh Roh. Perlu dikuduskan oleh Roh Kudus. Dikuduskan. Itu berarti disucikan. Dipisahkan. Dibuat menjadi berbeda. Kalau sudah dibuat menjadi berbeda, sudah barang tentu ada ketaatan di dalam kehidupan ini. Karena bukti kasih kita kepada Tuhan adalah menaatinya atau taat kepadanya dan memelihara semua perintah-perintah Tuhan. Kalau berbicara tentang ketaatan atau kata taat, artinya adalah melakukan suatu pekerjaan, bukan memegang jabatan. Melakukan suatu pekerjaan. Artinya bekerja dengan keras. Apapun yang kita buat dan kita lakukan, kita lakukan semuanya itu demi dan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus juga menekankan kepada kita dalam Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Berarti ini bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah bukti kasih kita kepada Tuhan. Bukti kasih kita kepada Tuhan itu digambarkan dalam kehidupan rumah tangga dengan semua anak-anak yang ada. Anak-anak yang mengasihi itu, mengasihi orang tuanya, sudah pasti akan menaati mereka dalam segala hal. Kalau tidak menaati berarti anak gampang, bukan anaknya. Demikian pula kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, kita akan mengasihi Bapa di surga. Kita buktikan dengan jalan menaati perintah-perintahnya. Haleluya. Ada amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa harus melakukan suatu pekerjaan? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Alkitab mengatakan
bahwa kita semua adalah imam-imam Allah. Imam-imam Allah itu harus bekerja untuk mengubah manusia atau mengubah orang lain menjadi manusia yang berbeda. Sebagai imam-imam Allah, kita harus bekerja dan dapat mengubah orang lain menjadi manusia yang berbeda di antara semua manusia yang ada. Manusia yang berbeda di sini maksudnya adalah memiliki hati yang mengasihi dan mempercayai Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua mempercayai Tuhan. Karena kita sudah diubahkan menjadi beda dengan yang lain. Oleh sebab itu kita berkeyakinan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan Yesus dapat melakukan perkara-perkara yang besar melalui kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai imam-imam kerajaan Allah, sehingga dampaknya gereja akan menjadi tempat kumpulan orang yang mengasihi Tuhan. Katakan, orang yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Karena dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di sini sebenarnya menyatakan kepada kita bahwa Injil atau kabar baik itu memiliki suatu fokus, bukan kepada masalah-masalah hidup yang fana atau masalah-masalah hidup yang sementara. Walaupun masalah-masalah itu amat sangat dahsyat dan luar biasa, tetapi Injil itu berfokus kepada masalah kekekalan. Ini adalah masalah yang utama di dalam kehidupan orang percaya. Puji Tuhan. Kan dikatakan dalam firman Tuhan tadi, dalam Filipi 4 ayat 19, Allah memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Ini bukan memenuhi harta duniawi ini. Karena dunia memang tidak akan lagi bersahabat dengan kita. Allah akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Yesus Kristus, bukan dari dunia ini. Berarti memenuhi dengan anugerah, memenuhi dengan kuasa, memenuhi dengan satu otoritas surgawi. Karena Kristus itu adalah kekayaan surga. Kristus memenuhi kehidupan ini berarti memenuhi kekayaan surga. Itu sebabnya setiap orang percaya harus menaati firman Allah dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya.
Kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ayatnya yang ke-6, ketika Yesus mempersiapkan diri untuk naik ke surga, murid-muridnya sedang bertanya kepada Tuhan Yesus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Maukah Engkau pada masa sekarang ini memulihkan kerajaan Israel?" Karena mereka sedang berada dalam masalah-masalah yang besar di tengah dunia ini. Mereka sedang menghadapi masalah ekonomi, masalah politik, masalah budaya, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Itu sebabnya murid-murid berusaha menghampiri Tuhan Yesus atau berurusan dengan Tuhan Yesus hanya karena mau keluar dari keadaan hidup yang sulit, dari keadaan hidup yang menekan seluruh kehidupannya. Jangan ada di antara kita yang berusaha dengan Tuhan hanya karena mau keluar dari masalah hidup di tengah-tengah dunia. Masalah kehidupan semua orang percaya di dunia ini adalah mendorong kehidupan kita, mengingatkan kehidupan ini supaya lebih mengasihi Tuhan. Amin. Katakan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Supaya kita lebih dekat dengan Bapa di surga. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 5, bagian yang terakhir saja. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kalau kita baca semua memang luar biasa. Semua orang disembuhkan. Tetapi kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Luar biasa. Apa yang dimaksud dengan kabar baik? Apakah sedang menerima jabatan? Apakah sedang menerima uang? Apakah sedang mempersiapkan satu pernikahan? Bukan ini yang dimaksudkan orang miskin diberitakan kabar baik. Kabar baik di sini maksudnya ialah hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup yang penuh dengan kesukaan. Hidup yang penuh pengharapan dan kesukaan itu di mana? Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus maka terjadilah seperti itu. Dalam ayatnya yang ketiga, dalam 1 Petrus pasal 1 tadi, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh roh, oleh kebangkitan Yesus Kristus, dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Oh, ini luar biasa. Kepada hidup yang penuh pengharapan oleh karena dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan.
Dan di sini kita melihat bahwa kekristenan yang benar itu memberikan motivasi untuk merindukan hidup yang sangat menjanjikan dan bernilai kekal. Ini yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, apa respon kita terhadap kebenaran ini? Yang pertama, menyadari dan menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita harus sadar dan penuh dengan keyakinan kehadiran Yesus Kristus Tuhan dalam hidup ini. Apa yang terjadi kalau Yesus hidup di dalam kehidupan ini? Mazmur pasal 42 ayat 2 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ya. Benarkah hidup kita ini merindukan sungai air hidup pribadi Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kita? Kalau merindukan sungai air hidup ini, maka jiwa kita akan melekat dan senantiasa bersahabat dengan Tuhan Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara merindukan atau membutuhkan air kehidupan itu? Air kehidupan itu mengalir di dalam kehidupan kita semua. Kalau alir kehidupan kita rindukan dan kita menemukan serta air itu mengalir dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, yang terjadi adalah 1 Petrus 1 ayat 2 bagian terakhir mengatakan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Wow. Kalau air kehidupan mengalir dalam hidup kita, kita dialiri, hati kita terus berada dalam aliran, maka damai sejahtera akan makin melimpah atas kehidupan ini. Melimpah atas kehidupan ini. Oleh sebab itu kita harus tekun untuk menghayati kehadirannya, sebab Ia adalah Allah yang hidup. Puji Tuhan. Yang kedua, menjadi pribadi yang bisa dipercaya Tuhan. Wow. Bukan hanya kita percaya kepada Tuhan dan kita mempercayai Tuhan dalam segala hal. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita ini dapat dipercayai oleh Tuhan? Apakah hidup Bapak Ibu dipercayai oleh Yesus? Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Wow. Orang yang taat kepada firman Tuhan harus dapat dipercaya oleh Tuhan. Dipercayakan Injil, kabar baik, untuk diteruskan kepada dunia ini. Supaya apa?
kita dapat dipercaya, kita harus hidup benar, bertumbuh menjadi dewasa. Yang terakhir, selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3b. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan kami adalah dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Wow, ini sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, segala sesuatu yang kita rencanakan tidak boleh lepas dari rencana agung Tuhan Yesus Kristus. Adalah meluaskan kerajaan Allah di bumi, di mana kita dipercayakan tinggal saat ini. Dan bagi setiap anak-anak Tuhan kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, pasti menyadari bahwa hidup kita atau waktu hidup kita ini terbatas. Waktu hidup kita terbatas. Dalam Yohanes 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama hari masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih dikatakan hari ini, hari masih siang, mari kita bekerja untuk meluaskan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tidak pandang kecil, besar, tua, muda. Kalau 3 hal ini ada dalam hidup kita, maka waktu yang singkat ini akan sangat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya Dia yang punya pekerjaan, yang mempercayakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, Dia menyertai kita sampai kesudahan alam ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengentaskan kami dan memulihkan kami, memilih kami dan menjadikan umat-Mu menjadi imam-imam kerajaan Allah, yang harus bekerja selama hari masih siang ini, karena akan datang malam, tidak seorang pun yang akan dapat bekerja. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, saya melepaskan berkat keberanian bagi setiap jemaat yang mendengar suara Tuhan ini, supaya dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Penuhi kami semua Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, roh keberanian, roh kekuatan, roh kuasa untuk melakukan semua apa yang Engkau percayakan dalam kehidupan ini. Karena kami bangga, kami dapat dipercayai oleh Tuhan. Karena kami dipilih dan dipisahkan dari dunia ini menjadi yang terbaik dan berbeda untuk membuat orang lain juga berbeda dari tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita akan melihatkan warna jemaat untuk keliling. Jadwal pelayan altar untuk minggu depan
Pembacaan Alkitab minggu ini. Gembala, pimpinan jemaat, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Demikian fakta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Siapa tidak Yesus, lambaikan tanganmu semua. Saya cinta Yesus. Yesus cinta kita, Yesus cinta saya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 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 Haleluya. Saya menjemput jemaat bangkit berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah raya pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu GKRI ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak dalam pendidikan, orang tua dalam usaha dan dalam pekerjaan, biar dalam urapan Roh Kudus dan berkat-Mu melimpah, berkat kecerdasan, kekuatan, berkat hikmat dan kuasa menyertai semua umat dan jemaat-Mu. Pagi ini kami berdoa bagi yang berulang tahun, saudara kami David Siahaan. Tuhan, Engkau memberkati mereka supaya di hari yang bahagia ini terus mengasihi Tuhan dan tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus.
Engkau tolong, Engkau urapi dia masuk di dalam hadirat Tuhan dan setia kepadamu. Juga berdoa bagi Ibu Nandi Manuputi, Tuhan Engkau memberkati di hari usia yang baru. Tuhan mengurapi terus dalam pelayanan, dalam rumah tangga, supaya hamba-Mu tetap ada dalam kekencangan iman bersama dengan Tuhan, terus memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan semua bangsa negara kami Indonesia, Presiden Joko Widodo dengan pergumulan-pergumulan negara ini, bencana-bencana alam yang terjadi. Tuhan Engkau melawat, memberi penghiburan kasih bagi setiap masyarakat yang tertimpa dengan bencana alam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu, memberkati Kalimantan Timur, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, dalam lawatan dan urapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, Sang Raja yang Maha Dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba melimpahkan berkat, kekuatan dalam segala perkara buat jemaat-Mu. Semua diberkati dan semua ada dalam kekuatan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kesusahan dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Jemaat, angkatlah kedua belah tanganmu. Kembalilah ke dalam aktivitas masing-masing pada hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. I will trust in you. I will keep praising you through